Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Prodi Agribisnis semester 6 dengan NIM 09105809200008. Adapun sub pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu mendeskripsikan lingkungan internal manajemen pemasaran. Yang kedua, memaparkan lingkungan internal budaya perusahaan. Yang ketiga, menjabarkan lingkungan internal yaitu manajemen keuangan. Pembahasan pertama, lingkungan pemasaran internal adalah seluruh kegiatan internal perusahaan yang bisa dikontrol untuk meraih tujuan dan menjalankan strategi pemasaran. Pihak pemasar akan melakukan pengendalian atau aturan atas berbagai kegiatan tersebut. Pembahasan yang kedua, ciri-ciri budaya perusahaan yang baik menurut founder sekaligus CVO Global CVO Solution, Cameron Kurz. Ada beberapa karakteristik dari budaya perusahaan yang baik. Di antaranya adalah yang pertama, jelas dalam memaparkan harapan kepada individu dan tim. Dan yang kedua, memberitahu karyawan sejauh mana kinerja mereka terhadap harapan tersebut. Jika mereka tidak mencapainya, beritahu mereka bagaimana meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, menyediakan jalur karir yang sesuai dengan kompetensi dan minat mereka. Dan yang keempat, memberikan ruang bagi karyawan untuk berkembang, bimbing dan latih mereka untuk mengisi skill gap di perusahaan Anda. Dan yang kelima, adanya aktivitas sosialisasi secara teratur, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dan yang keenam, jika ada ketidaksetujuan atau ketidakpuasan, perusahaan akan mengidentifikasi, memahami, dan segera meredamnya dengan bijak. Yang ketujuh, pimpinan yang membagikan visinya kepada karyawan. Dan yang kedelapan, perusahaan yang memberikan hak karyawan sesuai dengan nilai mereka. Perlu diingat, uang adalah alasan terburuk di dunia untuk kehilangan seseorang yang hebat. Dan yang kesembilan, mendorong inklusivitas pada lingkungan kerja. Pembahasan yang ketiga, ada beberapa fungsi manajemen keuangan yang harus diperhatikan, dan diantaranya adalah yang pertama, perencanaan. Dalam melakukan manajemen ini, maka yang perlu Anda perhatikan pertama kali adalah perencanaan. Nah, perencanaan dapat meliputi bagaimana merencanakan uang kas, arus kas, dan menghitung laba dan rugi. Yang kedua, alokasi keuangan. Ketika hendak mengalokasikan dana, maka harus benar-benar tepat dan teliti. Mana dana yang diperlukan untuk produksi maupun mana dana yang dibutuhkan untuk promosi. Jika segalanya jelas, menjadi lebih mudah untuk melakukan alokasi dana. Yang ketiga, kontrol keuangan. Jika telah melakukan alokasi keuangan, yang selanjutnya adalah kontrol. Tanpa adanya pengawasan, manajemen keuangan bisa menjadi tidak rapi. Selain pengawasan, perlu dilakukan evaluasi. Hal tersebut untuk melihat apa saja yang menjadi kekurangan dalam pengelolaan uang. Yang keempat, audit. Apabila perusahaan merasa baik-baik saja melakukan manajemen keuangan, maka perlu ada pembuktiannya. Caranya dengan melakukan audit. Yang dimaksud audit adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara berskala, misal setiap 3 atau 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Yang kelima, laporan. Hal terakhir yang perlu Anda lakukan adalah membuat laporan keuangan. Mengapa ini penting? Sebab dari laporan keuangan maka terlihat apakah keadaan keuangan perusahaan baik atau kurang baik. Maka dari itu, dalam menyajikan laporan keuangan harus terbuka dan transparan. Adapun tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, optimalisasi keuangan. Yang kedua, memantau arus kas.
Dan ketiga, memaksimalkan laba. Yang keempat, menyiapkan modal yang seimbang. Yang kelima, mengurangi risiko. Yang keenam, memastikan perusahaan tetap survive. Itulah yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.